wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis dan sintesis jurnal pembelajaran online selama pandemi COVID-19 menggunakan dua jurnal Indonesia atau nasional dan satu jurnal internasional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salamita Arsyanifa dengan NIM 11920600096 dari kelas 2C, Pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Media dan TIK Pembelajaran dengan dosen Ibu Sri Maryanti, MPD. Jurnal yang pertama ini tentang jurnal nasional dengan tema Analisis Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Kemampuan Literasi Bahasa Mahasiswa dengan penulis Suhartono Anik Indramawan dalam Jurnal Inovatif Volume 8 Nomor 1 Maret 2020. Hasil dari jurnal 1 ini menjelaskan tentang model pembelajaran daring memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan literasi bahasa mahasiswa, di mana pembelajaran daring ini memanfaatkan teknologi seperti handphone, laptop, maupun komputer untuk dapat meningkatkan literasi melalui internet, e-book, dan audiobook. Sehingga mahasiswa tidak merasa bosan, jenuh, dapat aktif dalam pembelajaran, dan mengembangkan keterampilan membaca dan berpikir kritis. Jurnal yang kedua masih tentang jurnal nasional dengan tema Efektivitas Pembelajaran Berbasis Daring, sebuah bukti pada pembelajaran bahasa Inggris dengan penulis Nurul Lailatul Husniyah dan Lukman Hakim dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Volume 17 Nomor 1 Juni 2019. Dalam jurnal ini menghasilkan penggunaan pembelajaran daring berbasis blog web cukup efektif dan berpengaruh positif terhadap proses pembelajaran membaca bahasa Inggris. Blog menyajikan informasi bacaan dilengkapi video sehingga dapat memberikan kemudahan mahasiswa dalam memahami teks bacaan Inggris. Selain itu, pembelajaran berbasis blog dapat digunakan oleh para dosen sebagai media pembelajaran yang efektif. Jurnal yang ketiga, ini jurnal tentang internasional dengan tema COVID-19 20 Countries Higher Education in Intra-Period Digital Pedagogy Responses dengan penulis Crawford, Joseph, Butler Henderson, Karin, Rupert, Jurgen, Blowat, Mattis dalam jurnal Pengajaran, Terapan, dan Pembelajaran. Hasil dari jurnal internasional ini beragam tanggapan universitas dari 20 negara dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Di antaranya terdapat sekelompok universitas yang tidak banyak merespons dan memilih mengikuti standar pemerintah. Di sisi lain, universitas dengan cepat menutup operasi tatap muka dan pindah ke pembelajaran digital. Aplikasi yang digunakan yaitu Classroom, Zoom, Skype, Moodle, dan YouTube. Selanjutnya, pengelompokan hasil kajian. Yang pertama, pembelajaran online berhubungan dengan media teknologi dan informasi berdasarkan jurnal ke-1, ke-2, dan ke-3 dengan penulis Suhartono, Nurul Lailatul, dan Joseph. Pengelompokan yang kedua berhubungan dengan model pembelajaran berdasarkan jurnal ke-1 dan ke-2 dengan penulis Suhartono dan Nurul Lailatul. Pengelompokan yang ketiga, penerapan pembelajaran online berdasarkan jurnal ke-1, ke-2, dan ke-3 dengan penulis Suhartono, Nurul Lailatul, dan Joseph. Selanjutnya, sintesis. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa
Dengan mewadahnya virus COVID-19 ini, diberlakukan kebijakan untuk menutup seluruh lembaga pendidikan sebagai upaya mencegah meluasnya penularan virus ini. Seperti yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pada poin 2A disebutkan proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran daring dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi yang ada melalui handphone, laptop, maupun komputer. Mengingat di era ini kemudahan akses teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam mendukung pembelajaran daring diantaranya menggunakan Zoom, Google Classroom, Skype, Moodle, YouTube, dan lain-lain. Lanjutan dari sintesis yang tadi, penggunaan model pembelajaran daring ini memberikan pengaruh yang positif terhadap kemampuan literasi bahasa mahasiswa, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Rendahnya budaya literasi di kalangan mahasiswa akan berpengaruh terhadap pemahaman dan hasil belajar. Dalam memperbaiki kualitas literasi, tidak hanya gerakan literasi saja, tetapi pola pembelajarannya pun harus dilakukan perbaikan. Kendala dalam literasi, terutama bahasa Inggris, disebabkan karena kurangnya motivasi mahasiswa, jenuh, kesulitan dalam memahami teks bacaan, memiliki kosakata yang sedikit, dan sulit mengembangkan teks yang dibaca. Dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, memanfaatkan teknologi dengan menggunakan blog web sebagai media belajar. Blog web menyajikan informasi bacaan yang dilengkapi video dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam memahami bacaan. Di era digital, berbagai sumber belajar, mulai dari buku sampai media belajar, dapat diakses dengan mudah. Pembelajaran daring dapat membuat mahasiswa tidak bosan dan menjangkau pembelajaran dalam cakupan luas dimanapun dan kapanpun. Slide terakhir, celah penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suhartono, Nurulailatul, dan Joseph menunjukkan bahwa seluruh pembelajaran tatap muka dialihkan dengan pembelajaran daring dengan menggunakan teknologi yang ada. Menurut Nurul 2020, pembelajaran daring menggunakan blog sebagai media pembelajaran membaca. Celah penelitian yang belum terungkap dari penelitian ini bahwa belum ada yang membahas mengenai penggunaan aplikasi lain untuk literasi selain weblog. Padahal dalam media online sudah tersedia aplikasi lain untuk literasi seperti Ipusnas dan Google Scholar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.